Halo. Ya. Pul. Oh. Ya. Ya. Suhu dan kalor. Pengertian suhu dan kalor merupakan dua hal yang cukup familiar di kalangan anak sekolah yang mempelajari fisika. Namun, beberapa orang masih sulit membedakan antara pengertian suhu dan kalor. Meski terkesan sepele, sebenarnya sangat penting untuk mengetahui perbedaan antara suhu dan kalor untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dan kalor sebenarnya saling berhubungan, namun keduanya tidak memiliki arti yang sama. Mengetahui perbedaan dan pengertian suhu dan kalor dapat mengarah pada pemahaman yang lebih jelas mengenai makna dan fungsi keduanya. Dalam fisika, suhu didefinisikan sebagai parameter yang mengukur tingkat energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel yang membentuk suatu benda. Umumnya, benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Tinggi rendahnya suhu pada suatu benda dapat dihitung secara kuantitatif dengan alat ukur bernama termometer. Alat pengukur ini menggunakan satuan berupa skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Namun, skala yang biasa digunakan adalah skala Celsius. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Celsius. Celsius merupakan skala pengukuran suhu yang paling banyak digunakan di dunia. Satuan skala Celsius adalah derajat Celsius. Pada satuan ini, air membeku pada suhu 0 derajat Celsius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celsius. Yang kedua, Fahrenheit. Fahrenheit merupakan skala pengukuran suhu yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat. Skala Fahrenheit memiliki satuan derajat Fahrenheit. Pada satuan ini, air membeku pada suhu 30 derajat Fahrenheit dan mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, Kelvin. Skala pengukuran suhu ini tidak memiliki derajat, sehingga satuan skalanya hanyalah Kelvin. Pada satuan ini, air membeku pada suhu 273,15 Kelvin dan mendidih pada suhu 373,15 Kelvin. Yang keempat, Reaumur. Skala pengukuran suhu ini dikemukakan oleh Antoine Virchow de Reaumur pada 1730. Satuan skala Reaumur adalah derajat Reaumur. Pada skala ini, air membeku pada suhu 0 derajat Reaumur dan mendidih pada suhu 80 derajat Reaumur. Contoh suhu dalam kehidupan sehari-hari. Suhu pada tubuh manusia umumnya berkisar antara 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Kedua, suhu rendah dapat kamu jumpai pada es krim. Biasanya, suhu berkisar antara 0 derajat Celcius hingga minus 10 derajat Celcius. Ketiga, suhu udara pada musim dingin bisa mencapai minus 10 derajat hingga minus 20 derajat Celcius. Keempat, contoh suhu tinggi adalah saat air mendidih, yaitu mencapai 100 derajat Celcius. Kelima, suhu udara pada musim panas bisa mencapai 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Rumus menghitung suhu. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung suhu. Rumus dari skala Celsius ke skala Fahrenheit sama dengan suhu derajat Celsius sama dengan 9/5 suhu derajat Celsius tambah 32. Rumus dari skala Celsius ke skala Reaumur sama dengan suhu derajat Reaumur sama dengan 4/5 suhu derajat Reaumur. Rumus dari skala Celsius ke Kelvin sama dengan suhu Kelvin sama dengan suhu derajat Celsius tambah 273. Rumus dari skala Fahrenheit ke skala Celsius sama dengan suhu derajat Celsius sama dengan 5/9 suhu derajat Fahrenheit kurang 32. Rumus dari skala Fahrenheit ke skala Reaumur sama dengan suhu derajat Reaumur sama dengan 4/9 derajat Fahrenheit kurang 32. Rumus dari skala Fahrenheit ke Kelvin sama dengan suhu Kelvin sama dengan 5/9 suhu derajat Fahrenheit kurang 32 tambah 273. Rumus dari skala Reaumur ke Celsius sama dengan suhu derajat Celsius sama dengan 5/4 suhu derajat Reaumur. Rumus dari skala Reaumur ke Fahrenheit sama dengan suhu derajat Fahrenheit sama dengan 9/4 suhu derajat Fahrenheit tambah 32. Rumus dari skala Reaumur ke Kelvin sama dengan suhu Kelvin sama dengan 5/4 suhu derajat Reaumur tambah 273. Rumus dari skala Kelvin ke skala Celsius sama dengan suhu derajat Celsius sama dengan suhu Kelvin kurang 273. Rumus dari skala Kelvin ke skala Fahrenheit sama dengan suhu derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 suhu Kelvin kurang 273 tambah 32. Rumus dari skala Kelvin ke skala Reaumur sama dengan suhu derajat Reaumur sama dengan 4/5 suhu Kelvin kurang 273. Contoh soal,
Titik lelesat adalah pada suhu 194 derajat Fahrenheit. Jika dinyatakan dalam satuan Kelvin dan derajat Celcius, titik lelesat adalah pembahasan. Titik leleh suhu diubah dari Fahrenheit ke Celcius. Derajat Celcius sama dengan 5/9 kali derajat Fahrenheit kurang 32. Sama dengan 5/9 kali 194 kurang 32. Sama dengan 5/9 kali 162. Sama dengan 90,0 derajat Celcius. Kemudian dari Celcius ke Kelvin. Kelvin sama dengan derajat Celcius tambah 273 sama dengan 90 tambah 273 sama dengan 363,0 derajat Kelvin. Jualan jamu kakao kamasa. Pergi sendiri, salah jurusan. Jika hanya merasa bosan, lebih baik Kuaks, orang ganteng, suka sama si Rini. Gak seneng, maju sini. Pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Misalnya, saat kita mencampurkan air dingin dengan air panas, kemudian akan menghasilkan air hangat. Jika suhu suatu benda itu tinggi, maka kalor yang dikandungnya pun sangat besar. Sebaliknya, jika suhu suatu benda rendah, maka kalornya pun sedikit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya kalor yang ada pada benda atau zat menyesuaikan dengan 3 faktor, yakni massa zat, jenis zat, dan perubahan suhu. Macam-macam perpindahan kalor. Perpindahan kalor memiliki 3 macam perpindahan, antara lain konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan oleh berbagai macam peristiwa perpindahan kalor ini. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Contohnya tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Yang kedua, konveksi atau hantaran. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor melambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, atau udara maupun angin. Contoh terjadinya konveksi yaitu gerak naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Yang ketiga, radiasi atau pancaran. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas melalui zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Contoh terjadinya radiasi yaitu panas matahari sampai ke bumi, walau hanya melalui ruang hampa. Rumus kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi sehingga kalor dapat berpindah namun tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Ya, mirip-miriplah sama kenangan masa lalu yang tidak bisa dimusnahkan. Karena kalor merupakan salah satu bentuk energi, maka satuannya disamakan dengan satuan energi, yaitu joule atau J, atau kalori atau kal. Nah, dengan semua elemen-elemen yang berkaitan dengan kalor tersebut, kita bisa menggunakan rumus berikut sebagai cara menghitung kalor. Q sama dengan M kali C kali delta T, dengan Q sama dengan kalor atau joule, M kecil sama dengan massa benda atau kilogram, C kecil sama dengan kalor jenis atau joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T sama dengan perubahan suhu atau derajat Celcius. Rumus jenis kalor. Rumus kapasitas kalor yang pertama, C sama dengan Q per delta T, dengan C sama dengan kapasitas kalor, Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda atau kilogram, delta T sama dengan perubahan suhu. Rumus yang kedua, C sama dengan MC, dengan C sama dengan kapasitas kalor, M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor, C sama dengan kalor jenis zat. Dengan contoh soal, air sebanyak 2 kg bersuhu 40 derajat Celcius akan dipanaskan sehingga suhu 70 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air 4186 joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalori yang diserap oleh air tersebut? Penyelesaian diketahui M sama dengan 2 kg, C sama dengan 4186 joule per kilogram derajat Celcius, delta T sama dengan 70 kurang 40 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan, Q sama dengan, jawaban Q sama dengan MC delta T, Q sama dengan 2 kali 4186 joule per kilogram derajat Celcius kali 30 derajat Celcius, Q sama dengan 251.160 joule. Jenis-jenis kalor. Kalor memiliki beberapa jenis yang dikategorikan berdasarkan proses bekerjanya pada zat benda tertentu. Berikut ini jenis-jenis kalor yang perlu kita ketahui agar kita bisa mengidentifikasi terjadinya perubahan kalor yang terjadi ke kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalor pembentukan atau delta HF.
Kalor pembentukan adalah kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat satu mol senyawa dalam unsur-unsurnya. Seperti berupa gas yang ditulis dengan rumus molekulnya. Contoh kalor pembentukan adalah C12O2 Br2 dan H2. Yang kedua, kalor penguraian atau delta HAD. Kalor penguraian adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurai satu mol senyawa menjadi unsur-unsur yang lain. Yang ketiga, kalor pembakaran atau delta HC. Kalor pembakaran adalah kalor yang dapat atau diperlukan untuk membakar satu mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Yang keempat, kalor netralisasi atau delta HN. Kalor netralisasi adalah kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk membentuk satu mol H2O dari reaksi antara asam dan basa. Kalor ini termasuk dalam jenis exotherm karena adanya reaksi kenaikan suhu. Yang kelima, kalor pelarutan atau delta HS. Kalor pelarutan adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melarutkan satu mol zat yang awalnya padat menjadi larut.